Nah setelah ini nih guru-guru kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak yang sudah ikut bergabung. Aduh, tema hari ini sangat menyentuh hati ya. Iya Dan Ustadz. tapi menyentuh hati, tapi banyak juga nih yang bertanya-tanya nih. Coba kita lihat. Langsung Ustadz ya, Nah. kita lihat dulu Instagram Islam itu Indah. Kita Ya. sambung ke layar kaca. Siap, udah tersambung. Mirroring. Kita buka Islam itu Indah postingan terbarunya. Nah Iya. ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dari @neng_vina18. Assalamualaikum Ustadz, saya mau Waalaikumsalam nanya. warahmatullahi wabarakatuh. Kata kakak saya nggak boleh inget atau ngingetin orang yang sudah meninggal. Kata kakak saya nanti keluarga kita diganggu karena diinget-inget terus. Jadi mereka nggak tenang Ustadz di sana kalau kita inget terus. Bagaimana ya Ustadz? Apakah itu benar kalau kita inget-inget orang yang sudah meninggal kita bakal didatengin karena mereka nggak tenang diinget-inget terus. Tidak salah. Iya. Tapi tidak salah dan benar juga. Maksudnya apa? Yang sebagaimana tadi kata kakaknya melarang mengingat-ingat. Maka saya katakan kata Ustazah Nada tidak boleh meratap. Jadi yang diingat itu adalah kebaikannya. Tapi kita tidak boleh mengingat atau menyebut keburukannya. Karena bisa saja menyakiti keluarga yang merasakan. Makanya kalau orang buruk itu tidak boleh lagi diceritakan keburukannya. Nah, kalau orang baik ceritakan supaya jadi syafaat, jadi doa, jadi kebaikan, jadi bisa diikuti. Nah, yang dilarang itu adalah mengingat-ingat orang mati meninggal itu sampai kita menjadi ibaratnya sedih yang berlarut-larut atau yang disebut kalau bahasa agamanya adalah meratap, itu nggak boleh. Karena meratap itu bisa saja menyakiti atau melukai. Siapa yang dilukai? Orang yang sudah meninggal, membuat bersedih. Karena kenapa? Ternyata ketika orang sudah dicabut nyawanya kan dihadirkan dua malaikat di sisi roh orang yang dikembalikan itu. Satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kirinya. Yang di kanan itu membawa catatan, yang di kiri membawa cambuk. Yang dicatat itu setiap ucapan orang yang hadir ketika bertakziah. Ini orang baik, baik. Orang baik, baik. Kalau orang buruk dicatat kasihan. Jadi jangan pernah menyebut-nyebut keburukannya dan jangan juga meratapi atau mengingat-ingat sehingga kita berlarut-larut dalam kesedihan. Kata Nabi gini, haram, Mulut. halal. Haram, halal. Haram untuk meraung-raung, Ya. yang halal adalah nangis. Tak bisa. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya kita buka postingan terbaru. Postingan terbaru, kita lihat komennya, ini ya. Iya. Komennya. Dan kita cari, Masya Allah, tabarakallah. Mamarnya Juan Sam. Mamarnya Juan Sam. Mama Arya jadi tiga anaknya. Arya, Juan, Syam. Oh, Mama Arya, Juan, Syam gitu kali ya. kenapa saya tahu ya? Oh iya kali Ustaz. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustazah, bagaimana kalau saya bagaimana kalau ia meninggalkan kita adalah buah hati kita? Masya Allah ya ini. Apakah anak yang belum balik itu atau 10 tahun tempatnya adalah di surga Allah sampai 4 tahun ini rasanya masih berat sekali, selalu merindukan. Apakah berdosa jikalau kita minta sama Allah kalau kita ingin bermimpi bertemu dengan orang yang telah meninggalkan kita? Ingin rasanya tahu bagaimana keadaan almarhum anak saya di sana. Mohon pencerahannya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberat-beratnya seorang anak kehilangan orang tua, mungkin lebih berat lagi orang tua kehilangan anaknya. Jadi kalau kita anak kehilangan orang tua ya semakin lama semakin kita lupakan. Tapi orang tua tidak akan pernah bisa melupakan kita karena kita pernah berada di rahimnya. Selama 9 bulan kita dibawa kemana-mana, belum lagi dilahirkan, belum lagi disusui. Maka subhanallah, ibu jangan khawatir belum baligh, belum mukallaf, tidak punya kewajiban. Orang yang belum punya kewajiban berarti belum punya dosa. Dan dalam riwayat disebutkan anak-anak yang meninggal kecil itu berkumpul bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, berkumpul dengan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi nanti orang dalam di surga.
Jadi kalau pernah dengar istilah anak-anak muda masuk surga jalur apa? Jalur orang dalam ya. Nah begitulah kita yang meninggal dunia nanti tidak punya anak di sana ya kita biasa aja. Misalnya ibu main ke Jakarta, nggak ada yang jemput gitu ya, ya sendirian gitu kan. Tapi kalau ibu datang ke Jakarta tapi punya anak kuliah di Jakarta, maka ada yang jemput di bandara, ada yang nganterin kemana-mana, dan itu pasti rasanya beda. Sama nanti ketika meninggal dunia ternyata di surga sudah ada anaknya yang nungguin. Insya Allah satu doang ibu, kalau ibu nggak mau sedih, perbaiki amalan ibu supaya apa? Supaya ibu bisa memastikan bahwa ibu akan ketemu kembali anaknya di surga. Yang nggak pastikan kita ini, tapi kalau anak-anak yang belum balik meninggal dunia, insya Allah sudah dipastikan mereka akan masuk ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustadz masih ada pertanyaannya ini. Apa itu pertanyaan? Rasa rindu pasti akan ada. Ah, Apalagi merindukan orang yang kita sayang yang telah pergi untuk selama-lamanya. waduh. Bagaimana caranya mengatasi kerinduan yang paling dalam terhadap orang yang sudah lama meninggal dunia? 2 tahun, 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 5 bulan, ya 24 hari. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Almarhum berpulang ke rahmatullah. Ya. Aduh sedih. Ya Allah. Ada solusinya ya? Jangan Kalau kita sekarang rindu kalau sama orang yang sudah meninggal. ya bahaya kalau Ustadz udah nangis ya udah kalau gitu jamaah insya Allah setelah yang satu ini kita akan membahas tipsnya, solusinya dan juga kisah-kisah dari Ustadz insya Allah. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya.